باشیم یعنی ارز نخواهیم یا کمتر خواهیم داشت. They deny, but they're not denying it. No, they just put out a statement not denying it. But for some reason, they. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman video yang menampilkan sebuah kapal mengalami kerusakan parah pasca pencegatan yang diduga dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Iran. Pihak Teheran mengklaim insiden tersebut terjadi di kawasan Selat Hormuz di tengah pembatasan transit dan blokade Washington terhadap sejumlah pelabuhan utama Iran. Hingga kini lokasi dan tanggal pasti video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara IRGC belum merilis pernyataan resmi terkait identitas kapal yang ditargetkan. Sebelumnya, Iran juga memperlihatkan foto drone milik Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil mereka hancurkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan Amerika Serikat dan Israel pasti kaget karena negaranya tidak runtuh oleh gempuran bertubi-tubi yang dilancarkan dua negara tersebut. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz sepenuhnya bergantung pada kepatuhan Amerika Serikat terhadap syarat-syarat yang ditetapkan Teheran. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi bahwa nasib jalur logistik energi global tersebut terikat pada negosiasi bilateral yang tengah berlangsung antara Iran dan Oman. Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur ekonomi, melainkan instrumen kekuatan geografis Iran. بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. Sementara itu, Donald Trump mengklaim perang melawan Iran bisa berakhir segera dan bersikeras kesepakatan tentang Selat Hormuz sudah dekat. Trump menilai Teheran tidak akan bisa bertahan lebih lama jika perang berlanjut. Keyakinan ini disampaikan Trump setelah sebelumnya ia mengatakan lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Iran daripada mengambil tindakan militer. Pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz? Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. Di tengah gempuran militer Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi dengan Iran semakin dekat dengan kesepakatan. Namun klaim ini sepertinya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Iran kalau pembukaan kembali Selat Hormuz sepenuhnya bergantung pada kepatuhan Amerika Serikat terhadap syarat-syarat yang ditetapkan pihak Teheran. Kita akan bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan juga dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga M. Ayub Mirdad. Selamat petang, Mbak Aisyah, Mas Ayub. Ya, selamat petang, Mas. Baik, Mbak Aisyah, kita cermati dulu pernyataan dari Trump yang bilang bahwa perang akan segera berakhir. Kesepakatan adalah yang dipilih. Kemudian dari Iran juga, Presidennya bilang bahwa kesepakatan ini adalah saat yang tepat untuk bisa dicapai. Tapi di saat yang bersamaan, Iran juga bilang bahwa ada 6 syarat yang akan diajukan ke Amerika Serikat kalau ingin Selat Hormuz dibuka. Kita lihat seperti apa kalau menurut Anda, Mbak Aisyah? Ya, saya kira sebenarnya kedua negara itu menginginkan adanya negosiasi. Itu
fakta yang tidak terbantahkan. Tetapi permasalahannya siapa yang bisa menurunkan ego terlebih dahulu. Nah sekarang kita melihat bahwa kedua negara ini masih terjebak di dalam logika chicken game theory. Dalam artian keduanya berusaha untuk tetap mengekskalasi karena ada kekhawatiran bahwa jika mereka mendeeskalasi maka kemudian lawannya ini tidak memenuhi prasyarat. Dan ini sudah kita lihat pola yang berulang sejak bulan Februari 2026 kemarin hingga kemudian sekarang di bulan Agustus 2026. Nah, permasalahannya kemarin kita melihat bahwa baik Iran maupun Amerika Serikat ini sudah mencoba sebenarnya melakukan negosiasi berkali-kali. Ya mulai dari kemudian negosiasi pertama di Islamabad yang akhirnya gagal dan kemudian yang kedua ini kita lihat ada upaya untuk melakukan MOU ya. MOU ini juga bukan merupakan sebuah tahapan akhir di mana kedua negara ini mencapai konsesi, tetapi merupakan kesepakatan agar kedua negara ini bisa menurunkan tensinya dulu. Dalam arti kata lain melakukan deeskalasi. Nah sekarang kita ditinggalkan di dalam sebuah situasi di mana kedua negara ini masih sama-sama berusaha untuk kemudian meningkatkan leverage yang mereka miliki di dalam negosiasi. Pertanyaannya, apakah kemudian ada keadaan yang cukup baik atau kemudian jaminan yang cukup kuat bagi Amerika Serikat maupun Iran untuk dapat ya meredakan situasi dengan jaminan bahwa salah satu pihak tidak akan mengekskalasi. Nah permasalahannya kalau kita lihat sekarang baik Iran maupun Amerika Serikat ini ada trust deficit yang sangat besar, yaitu dua-duanya ini sama-sama tidak percaya satu sama lain. Apalagi kalau kita bicara dari segi Iran, ini Amerika Serikat sudah berkali-kali melanggar kesepakatan. Yang pertama kita lihat ya dari MOU kemarin saja ini sebenarnya sudah terlihat bahwa Amerika Serikat itu tidak bisa memenuhi prasyarat dari kemudian poin 1 mengenai penghentian seluruh perang di kemudian segala front Timur Tengah termasuk di Lebanon dan kemudian kita juga membicarakan tentang poin kelima di mana Amerika Serikat juga tidak bisa sebenarnya menghilangkan adanya kekerasan di kawasan Timur Tengah dan dia terus-menerus melakukan coercive diplomacy. Makanya saya kira sebenarnya untuk bisa ya mendapatkan sebenarnya kemungkinan untuk melakukan negosiasi maka perlu ada juga nih pembangunan trust di antara kedua negara gitu. Karena kepercayaan yang masih menjadi halangan ya Mbak Aisyah terkait dengan apa yang bisa terjadi kesepakatan di kemudian hari. Saya ke Mas Ayub. Mas Ayub, jika memang kendalanya adalah selama ini soal trust gap-nya sangat besar antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kemudian jaminan apa dan juga keadaan seperti apa yang bisa membuat akhirnya kedua pihak ini duduk bersama dan mencapai kesepakatan? Ya, baik. Memang itu akar masalah antara dua negara ini dari dulu sampai sekarang. Kurangnya atau defisit trust atau kepercayaan. Jaminan yang pertama harus ada goodwill antara dua negara ini. Misalnya, berhentikan blokade yang ada di Selat Hormuz, bebaskan sanksi terhadap Iran. Ini menurut saya, walaupun ini tidak segampang itu, tapi bisa memberikan konsesi supaya bisa mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Di sisi lain Iran juga memberhentikan misalnya Selat Hormuz ini harus terbuka terhadap semua kapal tanpa terkecuali. Yang kedua, proksi-proksinya yang ada di kawasan juga harus tidak mengganggu, tidak terlibat dalam perang atau melawan atau melakukan serangan terhadap sekutu-sekutunya Iran di kawasan seperti Arab Saudi dan juga negara-negara lain. Menurut saya kalau tahapan-tahapan seperti ini sudah mulai di antara dua negara ini, akhirnya bisa mereka kembali duduk di meja perundingan. Tapi kalau selama ini kita lihat dari tanggal 28 Februari sampai sekarang, walaupun mereka tanda tangani nota kesepakatan, tapi tidak berhasil. Bahkan banyak analis dari Amerika Serikat sendiri bilang, the piece MOU is a piece of paper karena tidak ada gunanya setelah sudah mereka tanda tangan, apa hasilnya? Nol. Jadi harus ada tahap-tahap seperti itu supaya bisa mereka reach agreement atau untuk mulai dapat jaminan supaya ada goodwill itu yang tadi saya bilang. Kalau selama ini tidak terjadi di antara dua negara tersebut, kalau tidak ada trust, menurut saya ini masih kompleks. Jadi susah Iran maupun Amerika Serikat bisa kembali, mungkin bisa berkali-kali duduk di meja perundingan, tapi hasilnya tetap sama. Berarti kuncinya adalah goodwill dari Amerika Serikat yang bisa mendorong ke negosiasi dan juga Iran gitu ya. Tapi masalahnya Mbak Aisyah, jika kita melihat kali ini
apa yang kemudian bisa dilakukan Amerika Serikat? Apakah ada goodwill dari Amerika Serikat kali ini? Karena sebelumnya kita sudah lihat berkali-kali ada pelanggaran. Saya setuju sekali dengan Mas Ayub bahwa yang namanya goodwill itu harus dilaksanakan. Tetapi saya kira sebenarnya kita tidak bisa berhenti sampai ke tahapan goodwill saja, tetapi perlu adanya konsolidasi dan konsistensi dari kedua belah negara. Yang pertama saya kira terkait masalah konsolidasi. Saya melihat bahwa baik di Iran maupun di Amerika Serikat sekarang terdapat faksi-faksi terkait perbedaan pendapat ya mengenai bagaimana MOU ini dipahami. Dari segi Amerika Serikat misalnya, ya banyak sekali kemudian politisi-politisi, terutama hawkish Amerika Serikat, yang merasa bahwa ke-14 poin yang sudah disepakati di dalam MOU ini merupakan tanda kekalahan oleh Amerika Serikat. Dan mereka mendorong Donald Trump untuk terus mengekskalasi sehingga Donald Trump bisa membuka pembicaraan lebih baru yang ya menguntungkan Amerika Serikat dan kemudian bisa mendesak Iran untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, permasalahannya kita lihat bahwa Iran ini masih terus resilience ya. Jadi saya kira sebenarnya ada kemudian perbedaan keinginan di antara masyarakat, Kongres dan kemudian hawkish politician Amerika Serikat. Kemudian kita lihat dari sisi Iran, di sini kita melihat bahwa ada kemudian perbedaan di antara faksi Mojtaba Khamenei, yaitu faksi kemudian konservatif, dan kemudian faksi reformis, yang kemudian banyak diisi oleh seperti Pezeshkian, lalu kemudian Ghalibaf, dan kemudian bahkan ya kita lihat ada di situ Arakci gitu, yang menyatakan bahwa mereka mendorong jalur diplomasi, sementara ada juga faksi yang mengatakan bahwa mereka harus menuntut balas Amerika Serikat atas tewasnya Ali Khamenei. Dan kita lihat, ini kan sebenarnya juga sebuah pertentangan yang sebenarnya kontraproduktif, di mana Iran dari awal mengincar adanya kemenangan secara strategis, tetapi ketika kemudian yang didorong terus-terusan itu adalah kemudian violence dan kemudian pembalasan dendam, saya kira ini juga tidak akan efektif ya di dalam pembangunan konsesi. Nah, lalu kemudian yang kedua kita lihat, selain kemudian masalah konsolidasi, ini kita harus masuk ke tahapan kemudian ke tahapan komunikasi juga di antara kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini kalau misalnya sama-sama kemudian berusaha untuk melanggar deadline satu sama lain, sampai akhir ini tidak akan selesai gitu ya. Jadi permasalahannya kita lihat tidak ada komunikasi langsung yang dilakukan di antara pihak Amerika Serikat maupun pihak dari Iran itu sendiri. Dan kita tahu bahwa sudah ada sebenarnya percobaan untuk bisa melakukan elite communication berdasarkan misalnya hotline di antara pihak negosiator Amerika Serikat dan Iran. Tetapi sejauh ini masih sangat jarang sekali ya kemudian pihak yang berusaha untuk menekankan pentingnya hal tersebut, terutama dari sisi mediator. Oke, komunikasi dan konsolidasi yang harus dikedepankan tentunya paling tidak agar kedua pihak bisa duduk bersama. Ke Mas Ayub, soal komunikasi ini dan juga mungkin soal konsolidasi antara internal di kedua negara, Amerika Serikat dan juga Iran. Ini seperti apa mereka bisa paling tidak kompak terlebih dahulu sebelum bisa bernegosiasi, dan kira-kira siapa yang akan menurunkan egonya untuk bisa duduk bersama? Jangan dijawab dulu, Mas Ayub. Kita akan bahas usai jeda. Saudara, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, saudara, masih bergabung bersama kami Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Muhammad Ayub Mirdad, dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Tadi saya lanjutkan pertanyaan gantung saya ke Mas Ayub terkait dengan siapa sih yang bakal mengalah di kali ini. Karena kalau kita lihat syarat-syarat yang diajukan Iran ini sepertinya sudah masuk di 14 poin di bulan Juni yang lalu, tapi kemudian tidak dipatuhi istilahnya. Apakah kali ini Amerika Serikat akan patuh atau Iran yang justru mengalah dengan mengurangi syarat-syarat tersebut? Nah, sebelum saya jawab ini, saya kembali ke pertanyaan Mas Prema yang tadi. Jadi memang yang paling penting secara internal posisi dua negara ini harus jelas. Amerika Serikat dan juga Iran. Karena Iran, pemerintah, kalau kita lihat AS, posisi Gedung Putih dengan Kongres masih juga kadang tidak jelas atau tidak going same way, karena Iran, Amerika Serikat sekarang ada 3 poin yang harus solid dalam posisinya. Yang pertama, program nuklear atau senjata nuklearnya Iran. Yang kedua, Selat Hormuz, dan juga sanksi dan keamanan regional yang ada di kawasan tersebut. Kalau posisinya mereka tidak jelas atau solid, susah secara internal. Yang kedua, menurut saya yang paling sampai sekarang yang
tidak jelas, dan itu yang paling menentukan apakah bisa perundingan ini bisa mencapai di antara Iran dan Amerika Serikat. Itu pihak Iran, karena yang delegasi yang mewakili pihak Iran itu mereka tidak punya kewenangan untuk atau decision making right. Kenapa mereka tidak punya? Karena hardliner atau pihaknya Mujtaba Khamenei ini dia yang punya in power. IRGC, kita bisa melihat setiap kali ketika ada kesepakatan di antara dua pihak, besok ada serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Serangan-serangan itu datang dari IRGC dan pemerintah sendiri tidak bisa berhentikan itu. Artinya apa? Tidak ada kesepakatan atau consolidation di antara secara internal di pihak Iran khususnya. Akhirnya itu selalu membuat diplomasi dan juga negosiasi di antara dua negara ini semakin lagi-lagi konsolidasi yang dari internalnya sendiri yang masih menjadi pokok gitu ya dalam negosiasi ini. Maaf saya potong, saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, jika misalnya tidak ada komunikasi antara, kita bicara soal Iran ini, IRGC-nya bilang apa, kemudian presidennya bilang apa, kemudian bagaimana caranya? Pertama kita lihat di sini, memang harus ada kompromi dulu. Karena begini, saya kira baik itu Iran maupun Amerika Serikat harus menyadari bahwa di dalam penyelesaian masalah ini ya, peperangan ini tidak akan 100% mereka akan mendapatkan tuntutan-tuntutan mereka. Saya kira di sini keduanya masih berusaha untuk menegakkan maximalist approach yang mereka inginkan sejak bulan Maret kemarin ya, Maret atau April kemarin gitu, ketika kemudian kita bicara tentang pertama kali mereka melakukan negosiasi. Nah, permasalahannya ketika mereka melakukan kompromi, berarti kan ini ada hal-hal yang harus dikorbankan dan harus ada pengorbanan ego dari antara keduanya, dan ini harus dipahami sebagai kemudian hasil terbaik demi mencapai perdamaian. Nah, permasalahannya saya kira sejauh apa kedua belah pihak ini bisa menahan pain atau kemudian rasa sakit yang bisa ditimbulkan dari perang ini gitu, sehingga kemudian mereka akan lebih memilih untuk kehilangan keuntungan dari perangnya dibandingkan dengan kemudian mendapatkan perdamaian gitu. Nah, lalu yang kedua, selain kompromi ini kita bicara tentang konsistensi juga, karena permasalahan konsistensi itu harus kita imani sebagai sesuatu yang kemudian menjadi basis dari pembangunan kepercayaan di antara kedua belah pihak gitu. Saya kira ya baik Iran maupun Amerika Serikat ini juga harus melakukan menjaga ya komitmen dari awal, terutama Amerika Serikat yang sering sekali kita lihat polanya setelah kemudian beberapa lama sebuah perjanjian yang ditandatangani pasti akan ada kemudian serangan-serangan yang dilakukan antara oleh pihak Amerika Serikat maupun pihak Israel. Ini kan kemudian menunjukkan adanya konsistensi yang tidak sejalan dengan apa yang telah disepakati, meskipun tujuan akhirnya tetap melakukan coercive diplomacy atau berusaha untuk kembali ke meja perundingan dengan cara kemudian kekerasan. Tetapi saya kira sebenarnya menunjukkan kalau Amerika Serikat bisa dipegang melalui tindakan-tindakan kecil selama kemudian perang ini berlangsung, dan kemudian setelah ada MOU yang disepakati, saya kira itu merupakan sesuatu yang harus ya ditegakkan dalam membangun trust dan kemudian confidence building measure di antara kedua negara. Oke, kemudian yang tadi masih gantung juga ke Mas Ayub belum terjawab soal siapa yang akan mengalah gitu. Karena kalau kita lihat 6 syarat ini semuanya menguntungkan Iran. Dari 14 poin dulu yang kesepakatan di Juni juga semuanya banyaknya itu menguntungkan Iran. Apakah kemudian dengan Iran misalnya mengalah sedikit, Amerika Serikat kali ini mau patuh? Kalau secara satu pihak, Iran juga tidak memiliki kewenangan ya untuk membuat aturan yang mengikat AS dan juga AS tetap patuhi apa yang Iran ingin atau ada syarat-syarat dari Iran. Jadi tetapi secara strategis Iran memiliki kemampuan ya untuk menaikkan biaya bagi Amerika Serikat, karena kalau kita lihat Amerika Serikat mengabaikan kontrol Iran di lapangan. Jadi Iran punya kontrol Selat Hormuz yang Mas Ayub? Ya, Mas Ayub, suaranya ada masalah. Ya, lanjut Mas, silakan. Apakah jelas suara? Ya, silakan Mas. Secara militeri keseluruhan. Oh, baik, kami mengalami gangguan komunikasi kembali ke Mas Ayub. Mbak Aisyah, dijawab singkat saja Mbak Aisyah, apa yang kemudian bisa mendorong Amerika Serikat bisa patuh kali ini?
Saya kira sebenarnya satu-satunya yang bisa mendorong Amerika Serikat itu adalah suara dari politik domestik sendiri. Kita melihat bahwa Amerika Serikat ini kan sebenarnya banyak sekali aktor politik di dalamnya, tapi kita tidak boleh lupa bahwa Amerika Serikat ini tetaplah negara demokrasi. Dan di dalam melakukan peperangan, negara demokrasi ini harus mempertimbangkan banyak aktor, ya. Termasuk diantaranya adalah masyarakat sebagai konstituen politik di dalam negara demokrasi, lalu kemudian Kongres, serta kemudian eksekutifnya. Nah, permasalahannya 2 dari 3 faktor yang tadi saya sebutkan itu sudah menolak adanya kemudian adanya keinginan untuk melanjutkan peperangan. Dan sekarang kita lihat bahwa ya Amerika Serikat ini sudah mulai kesulitan secara anggaran karena anggaran terakhir yang diajukan oleh Department of War oleh Amerika Serikat sebanyak sekitar 1,5 triliun ini sudah tidak di-approve oleh Kongres. Jadi saya kira tinggal menunggu waktu sampai akhirnya dari pihak eksekutif ini memutuskan untuk menarik pasukan karena kekurangan resources. Oke, tekanan dari domestik yang kemungkinan akan bisa membuat Amerika Serikat patuh. Mas Ayub, mohon maaf tadi juga sempat terputus, tapi kami tangkap informasinya. Terima kasih, kita harapkan nanti semoga memang betul terjadi negosiasinya dan paling tidak ada goodwill dari kedua negara dan bisa mencapai kesepakatan. Terima kasih, Mas Ayub, dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Erlangga, dan juga Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang.